Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasdaqal qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan terbaik ini kita senantiasa mempunyai kewajiban untuk selalu bersyukur. Itu semata-mata karena memang karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salatullah wassalamuhu senantiasa tetap tercurah limpahkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas terutusnya beliau sebagai pembawa risalah. Kita senantiasa berada dalam keimanan dan keislaman. Oleh karena itu, salatullah wassalamuhu senantiasa kita tetap panjatkan untuk tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan terbaik ini, pada bulan Ramadan ini, kita mereview terhadap beberapa pandangan ataupun bagaimana Islam memberikan suatu konsep di dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Tentu saja ibadah puasa ini didasarkan kepada ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi di sini bahwasanya puasa ini adalah dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Tentu saja dalam sebuah pengertian, ketika orang itu sudah melaksanakan ibadah puasa, berarti orang itu sudah memposisikan diri sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah puasa ini termasuk bagian daripada rukun Islam yang nomor 4, dan ini merupakan suatu keniscayaan bagi seluruh umat manusia yang beragama Islam, tentu saja mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Rukun Islam itu tidaklah bisa dibangun secara terpisah-terpisah, melainkan secara menyeluruh, secara utuh bagi umat Islam. Tentu saja ini orang bisa dikatakan seorang muslim, tentu saja rukun Islam yang 5 itu sudah terpenuhi, terkecuali yang satu masih membutuhkan satu persyaratan istitho'ah, yaitu masalah haji. Tapi dalam hal ini adalah yang dimaksudkan adalah puasa adalah rukun Islam yang nomor 4. Tentu saja ini sebagai seorang yang beriman, tentu saja ini kita dituntut untuk melaksanakannya. Ibadah puasa ini berbeda sekali dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah-ibadah yang lain tentu saja ini bisa dilihat secara kasat mata, tapi orang berpuasa ini tidaklah bisa dilihat dengan kasat mata. Seseorang ketika melaksanakan sholat tidaklah bisa dinilai oleh orang lain apakah orang itu sedang melakukan ibadah puasa atau tidak, karena itu adalah abstrak. Kita tidak bisa menebak seseorang itu melakukan ibadah puasa atau tidak, melainkan orang itu sendiri dengan Allah yang tahu. Bahkan dalam hal puasa ini, tentu saja pahala yang diperuntukkan kepada orang yang melakukan puasa ini, malaikat pun tidaklah mempunyai hak untuk mencatatnya, karena dalam
salah satu keterangan hadis qudsinya, yaitu as-sawmu li wa ana ajsibi. Nah, oleh karena itu puasa itu, berpuasalah untukku dan saya akan membalasnya. Tentu saja dalam hal ini mengandung sebuah pengertian bahwasanya puasa itu ya Allah perintahkan kepada umat manusia yang beriman. Tentu saja ini hak Allah untuk mencatatnya sebagai imbalan daripada hamba yang melakukan ibadah puasa itu sendiri. Di dalam puasa itu sendiri banyak hikmah yang terkandung. Kalau boleh kita klasifikasikan bahwasanya 10 hari pertama itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pembuka rahmat Allah. 10 hari kedua yaitu maghfirah Allah, dan yang ketiga itqun minan nar. Tentu saja tergantung kepada kita sendiri sebagai umat yang beriman mau memposisikan seperti apa. Apakah kita secara keseluruhan kita posisikan diri kita untuk meraih ketiga klasifikasi itu sendiri. Juga dalam puasa ini yang sangat istimewa sekali adalah diturunkannya ayat Al-Quran sebagai pedoman kita sebagai hamba Allah, sebagai umat manusia yang beragama Islam. Tentu saja ini sebagai petunjuk bagi kita semua, ayat Al-Quran. Dan juga keistimewaan yang lain adalah dalam puasa itu sendiri diturunkannya Lailatul Qadar. Ini tentu saja sangat memotivasi kita untuk senantiasa selalu berikhtiar untuk meraihnya. Di dalam puasa itu pula, ketika kita menahan lapar dan dahaga, tentu saja ini akan membentuk sebuah pikiran bagi kita ataupun menghadirkan sebuah inspirasi bagi kita bahwasanya kita juga digugah untuk merasakan juga bagaimana tetangga kita, bagaimana orang-orang yang kemampuannya berada di bawah standar itu merasakan dahaga dan lapar. Ya, untuk itu kita dengan puasa tergugah kita untuk merasakannya pula, sehingga dengan itu kita bisa menghadirkan sebuah keinginan untuk juga melakukan amal-amal soleh yang terkait dengan masalah sosial. Tentu saja kita di sini dituntut untuk juga memperhatikan tentang keberadaan para kerabat kita yang tidak mampu dan juga para tetangga kita yang tidak mampu, para duafa dan juga anak yatim. Tentu saja ini diharuskan menjadi perhatian kita untuk mendermakan sebagian daripada harga kita untuk mereka. Itu juga termasuk bagian daripada maksud daripada dalam ataupun hikmah yang berada di dalam ibadah puasa itu sendiri. Dan juga di dalam puasa ini akan membentuk karakter kita, akan membentuk jati diri kita. Apakah dari diri kita ini berada dalam posisi sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Tentu saja dengan puasa ini juga kita jadikan bagian daripada ikhtiar kita untuk menuju kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana disebutkan tadi adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Jangan kebaliknya, saqiyum fid dunya wa saqiyum fil akhirah. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu saya pribadi berharap ataupun mengingatkan pada diri kita sendiri bahwasanya tujuan kita adalah akhirat. Oleh karena itu jadikan dunia sebagai proses kita untuk menuju akhirat, karena sesungguhnya tujuan kita adalah nanti kehidupan di akhirat dengan tujuan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah.
Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.